Del, sekarang lagi sibuk ngapain sih? Aku sekarang lagi sibuk di kuliah sih sebenarnya. Jadi karena online ini semuanya tuh dipadetin. Kayak aku kuliah tuh mulai dari jam setengah 8 sampai jam 6 sore gitu kan. Terus belum lagi kalau misalnya pasti dalam satu hari itu selalu disuruh buat rangkuman gitu. Jadi kayak udah selesai kelas jam 6 sore, terus habis itu langsung lanjut nugas gitu. Jadi aku pasti sibuknya tuh seharian bener-bener di kamar aja, nggak keluar kamar juga enggak gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi sibuk-sibuk kuliah ya bener-bener di sini aja. Sampai mama tuh kadang bingung ngapain sih ini orang di kamar mulu gitu. Tapi tadi baru selesai ujian, ini baru selesai akhir-akhir ujian. Tadi siang terakhir ujian. Kamu udah semester berapa sih, Dek? Sekarang aku masuk semester 5. Kenapa kamu ambil jurusannya kedokteran, nggak ambil musik? Oke. Jadi sebenarnya tuh waktu SMA dulu tuh pengen banget ngambil kuliah musik gitu. Apalagi ada teman-temanku juga beberapa pada ngambil ke IKJ gitu kan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku tuh lebih berat rasanya tuh pengen lebih masuk ke kedokteran. Aku rasa untuk dunia permusikan aku bisa sambil belajar kok gitu. Apa sih yang buat kamu tertarik sama kedokteran? Nggak tahu, bingung ya Kak. Aku juga sebenarnya tuh sekarang tuh rada-rada kayaknya nyesel deh gitu karena ternyata seribet itu. Tapi aku tuh selalu apa namanya ya, penasaran gitu. Selalu penasaran kayak apalagi soal bedah-bedah gitu, kayak ngelihat orang ngepotek tangan gitu, aku kayak seneng gitu, keren deh gitu. Jadi aku juga pengen. Jadi kayak tadi tuh misalnya, jadi kayak tadi aku pemasangan infus itu langsung sama pasiennya gitu. Ada nggak kayak apa ya, kesulitan gitu saat nyuntik atau gimana gitu? Kendala-kendalanya. Sebenarnya sih lebih takutnya karena berhubungan sama orang langsung sih ya gitu. Ini kan sekarang ngomongin udah tentang nyawa dia gitu. Apalagi kalau misalnya ada pasien yang datang tuh langsung sambil nangis, sambil meringis kesakitan, tolonglah, tolong saya gitu. Akunya juga bingung, aduh saya harus ngapain ya gitu. Sebenarnya sih lebih ke situ sih. Mungkin itu yang buat jadinya aku jadi blank. Aku harus ngapain gitu. Tapi karena sama pasien langsung sih, jadi rasanya kalau ngelihat langsung gitu, cepatlah deh, saya udah sakit kali ini gitu. Aduh aku jadi oh iya sebentar ya gitu. Lebih susahnya tuh menangani mental dia sih gitu daripada daripada teorinya gitu. Oke, mantap. Terus kan udah cerita nih tentang kedokterannya. Nah, sekarang aku nanya, gimana awal mulanya kamu dulu suka sama musik? Gimana awal mula aku suka sama musik? Oke. Jadi sebenarnya aku tuh dulu seneng sih sama musik, tapi aku nggak tahu kalau aku bisa nyanyi gitu. Jadi aku tuh dulu cuman minta aku mau ini dong, mau les, tapi les piano gitu, supaya bisa seneng aja gitu kalau mau main piano gitu. Terus yang les vokal tuh malah kakak aku gitu. Pas dia lagi les vokal aku ikut nyanyi kan, ternyata guru lesnya bilang ini anaknya kayaknya bisa nyanyi deh, coba aja dilatihin vokal gitu. Sebenarnya aku seneng sih, tapi kayak malu-malu gitu. Masa sih bisa gitu. Tapi akhirnya
karena latihan itu jadi makin bikin aku suka sih gitu. Oh ternyata aku bisa ya gitu. Terus dan emang aku pasti dikit-dikit nyanyi gitu. Sampai mungkin karena kakakku udah terus-terusan sama aku tuh sampai dia berisik gitu. Dia sampai bener-bener nggak mau denger aku nyanyi deh. Kalau dia dalam sehari itu tolong dong jangan nyanyi gitu. Sebenarnya aku suka musik sih emang udah dari kecil sih. Aku nyadarnya tuh dari pas mau ikut Idola Cilik. Itu kan aku yang pengen sendiri gitu. Terus bisa main alat musik apa aja, Dek? Bisa main musik alat apa aja. Aku piano bisa sih, tapi ya nggak jago-jago banget lah. Gitar juga bisa. Apalagi ya? Aku kemarin dibeliin ukulele, jadi baru nyoba-nyoba main ukulele juga. Genre apa yang kamu suka, Dek? Kalau untuk genre sih lebih ke ballad, lagu-lagu yang melo-melo gitu aku suka. Terus musisi atau penyanyi yang paling kamu suka siapa? Musisi atau penyanyi yang paling aku suka? Kalau musisi, aku paling suka sama Echa Sumantri. Oke. Terus itu jadi role model kamu nggak mereka? Echa atau yang lain? Pasti. Yang paling utama itu yang jadi role model aku tuh Kak Echa sih. Pertama dalam dunia dia bermusik gitu. Walaupun dia bukan penyanyi ya gitu. Tapi dia dalam bermusik itu atau dalam beraktivitas lainnya tuh dia lebih mengutamakan Tuhannya gitu. Aku seneng banget. Tuh kan kalau ngomongin dia tuh aku terlalu excited. Gitu deh. Terus ada keinginan nggak buat duet sama musisi atau penyanyi gitu? Kalau untuk duet sama penyanyi, aku pengen sih penyanyi siapa aja aku mau. Tapi aku paling pengen tuh kalau bisa, aku tuh pengen banget diiringinya sama Kak Echa. Kak Echa lagi, oke. Pernah nggak sih kamu bikin lagu atau nulis lirik lagu gitu? Dulu pernah pas masih SMP kayaknya. Ya dulu pas masih SMP gitu pernah bikin lagu. Tapi aku udah lupa dong sekarang. Terus kertasnya juga di mana aku lupa. Dan aku baru sadar ternyata bikin lagu tuh susah banget. Jadi untuk orang-orang sekarang yang datang dengan lagunya sendiri, ciptaan dia sendiri tuh keren banget. Karena ternyata aku sendiri ngalamin tuh susah banget, kayak liriknya apa juga nggak tahu dah. Apalagi nadanya. Cuman kalau misalnya menyanyikan kan rasanya gampang gitu, tapi giliran untuk menulis lagu sendiri itu ternyata susah banget. Terus ada rencana nggak buat single gitu? Kalau untuk sekarang sih kayaknya belum ya, karena aku masih fokus sama kuliah, takut ketinggalan aja. Karena kuliah aja diikutin aja, aku rasa aku masih ketinggalan, apalagi aku tinggalin beneran gitu. Jadi kayaknya untuk sekarang belum dulu sih, sampai nanti aku lulus dulu. Berarti kamu ada keinginan nggak buat masuk ke dunia entertainment? Oh ada dong pasti. Ya pada nyuruh juga kan, ayolah ikut apalagi kayak Indonesia Idol, ikut lagi lah gitu. Sebenarnya aku pengen sih, satu sisi pengen, tapi satu sisi juga aku insecure, ternyata banyak banget yang bagus gitu. Ternyata tiap tahun tuh memang banyak banget yang makin bagus, artinya kan aku harus bisa upgrade diri juga gitu. Makanya karena itu aku lebih milih buat yaudah deh tunggu aku biar siapin satu-satu dulu, jadi biar semuanya tuh matang gitu. Jadi di bagian aku pendidikanku juga aku bisa fokus maksimal, terus nanti untuk nyanyi juga aku bisa maksimal gitu, daripada nanti aku switch pindah otakku terbagi kemana-mana, jadi yang ini jadi nggak dapat maksimal, yang nyanyi juga nggak bisa maksimal gitu. Tips and trick kamu bagi waktu antara nyanyi sama kuliah?
Oke. Sebenarnya kalau misalnya bagi waktu sih aku juga masih bingung ya gimana bagi waktunya. Karena kadang sampai nggak usah bagi waktu untuk nyanyi aja, bahkan untuk makan juga aku kadang nggak sempet gitu. Aku juga baru tahu kayak dunia dokter ini nggak mengenal waktu gitu, jadi kayak masih bahas apa-apa kadang sampai jam 9 sampai jam 10, terus lanjut lagi mau nugas gitu. Jadi untuk aku bagi waktu nyanyi sih kadang kalau misalnya aku udah bener-bener udah bener-bener 4 gitu, udah bener 4 baru udah aku tutup dulu semua, kayak aku nyanyi dulu, paling di kamar aku karaokean apa gitu, terus nanti langsung lanjut lagi belajarnya gitu. Tapi untuk yang nyanyi bener-bener mempersiapkan 1 hari aku pengen ngulik-ngulik musik dulu deh gitu. Pengen sebenarnya buat plan kayak gitu, tapi ternyata hasilnya adalah nggak sempet. Jadi sekarang tuh bener-bener seluruh hari-hariku tuh dihabisi sama perkuliahan ini sih gitu.